Yang pertama, kami mencoba untuk menyampaikan apa saja materi yang menurut kami sudah berulang kali disampaikan. Ini beberapa isu yang menjadi dasar dari kegiatan ataupun program-program di tahun 2020 yang kami kerjakan, yang juga sudah disampaikan dalam raker yang tahun lalu. Baik, ada kurang lebih ada 40 isu yang bidang akademik, dari pendidikan, pangkalan data, data mahasiswa, data dosen, data pendidik, kegiatan pada jurusan-jurusan, kegiatan pada berbagai program studi, sumber daya manusia dosen, penulisan buku ajar, buku teks, kemampuan dan keterampilan para laboran, penerapan MBKM, kualitas sumber daya tenaga pendidikan, sistem pelayanan pendidikan, proses rekrutmen mahasiswa, sistem penjaminan mutu, wisuda sarjana, keterlibatan stakeholder, badan layanan umum, dewan pengawas, prodi di luar kampus utama, sistem pelayanan bagi masyarakat, pelayanan bagi mahasiswa, pedoman penyusunan skripsi, tesis disertasi, job description pegawai, kegiatan praktek di laboratorium, perpustakaan online dan manual, pendidikan vokasi, penerapan kampus merdeka, sosialisasi dan pelaksanaannya, Merdeka Belajar, panduan SOP kampus merdeka, panduan kurikulum kampus merdeka, studi lanjut dosen dan tenaga pendidikan, penambahan tenaga IT, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas dosen mahasiswa, keterampilan serta kemampuan mengajar dan mendidik, kegiatan di LP3MP maupun kegiatan di LP2M, serta efektivitas kegiatan pada berbagai pusat di bawah bidang koordinasi bidang akademik. Kurang lebih 40 isu. Kemudian pada evaluasi kinerja 2020 kemarin, kita kurang lebih ada 25 isu yang kami kerjakan. Yang pertama soal penyusunan kurikulum prodi untuk menjawab kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka terhadap 87 program studi. Ini capaiannya untuk capaian IKU 6, 7, 8. Kami membuatnya dalam matriks, ada isu, target, capaian, kegiatan, kebijakan, langkah strategis, output, dan outcome. Kegiatan yang dilakukan dalam kaitan dengan isu tersebut adalah panduan penyusunan kurikulum, kemudian pembentukan tim penyusunnya, outputnya tersusunnya pedoman, outcome-nya semua prodi telah disosialisasikan dan melakukan revitalisasi kurikulum pada masing-masing prodi. Isu yang kedua masih sama, yaitu penyesuaian kurikulum. Diharapkan semua prodi bisa mengelolanya atau menyesuaikan kurikulum prodinya dengan MBKM. Kemudian isu ketiga masih sama, kami membentuk task force untuk proposal kompetisi kampus merdeka. Ini untuk pencapaian IKU 6, 7, 8. Dari sini kita membentuk task force dan melalui SK Rektor, dari proposal yang disusun ada 2 prodi yang kemudian mendapat program tersebut, yaitu program studi ilmu kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan agribisnis pada Fakultas Pertanian. 6 prodi yang waktu itu diusulkan programnya adalah agribisnis, IKA, sosiologi, dan ilmu hukum. Kemudian masih dengan isu penyesuaian kurikulum, kita juga mendapat kegiatan proposal bantuan kerjasama kurikulum, dan yang mengusulkan ada 3 prodi, yaitu pendidikan fisika, pendidikan matematik, dan pendidikan ekonomi, dan yang memperoleh adalah pendidikan matematik. Kemudian isu yang berikut, pemerataan pendidikan di daerah 3T dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita melakukan program kampus mengajar angkatan 1 tahun 2021 dengan pencapaian IKU 2, 6, 7, 8, dan yang ikut seleksi adalah 189 orang. Kemudian yang lulus 178 mahasiswa, ada 11 orang yang mundur, dosen yang mengikutinya ada 19. Kemudian untuk pembelajaran kebijakan MBKM juga kita ada untuk pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar, kemudian
Dari sini ada 17 orang yang ikut dan dalam kegiatan tersebut. Kemudian pada pemerataan pembelajaran isu yang sama, kegiatannya yaitu program Permata Merdeka, Dirjen Dikti. Ini ada yang mahasiswa yang mengikuti inbound-nya 116, sementara yang outbound-nya 93. Kemudian pengelolaan jurnal ilmiah internasional maupun jurnal nasional, dari 87 prodi kita sudah punya 75 outcome yang kita dapat adalah 75 jurnal, baik di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas dan tingkat universitas. Kemudian ada pemberian penghargaan, ini pencapaiannya pada IKU 3 dan 5. Kita menyusun pedoman pemberian reward dan punishment, dan itu sudah diberikan rewardnya bagi para dosen yang memperoleh penghargaan di tahun lalu. Kemudian peningkatan inovasi dan kreativitas IKU 3, 4, dan 5. Draft pedomannya sementara dikembangkan. Kemudian pelaporan data fakultas dan program studi, sampai hari ini hanya ada 29 prodi dan 18 jurusan yang telah melaporkan data secara konsisten untuk program manajemen SDM-nya. Kemudian pelaporan data BKD 3 tahun terakhir untuk orang institusi dari 87 prodi, ini pencapaian IKU 345, ada 19 prodi yang sudah melaporkan BKD, sementara 68 prodi belum melaporkan BKD. Juga semua yang masuk ke sekretariat WR1. Kemudian untuk isu pendirian sekolah laboratorium, Bapak Ibu, sampai per hari ini akan dilakukan visitasi untuk tingkat SD dan SMP. Sementara untuk visitasi tingkat SMA sudah dilakukan pada hari Selasa minggu yang lalu, dan kita berharap di dalam bulan ini sudah dikeluarkan izin untuk operasional pendidikan SD, SMP, dan SMA laboratorium di Unpadi. Kemudian kualitas penelitian, roadmap penelitian sudah dilakukan dan kita melakukan sosialisasi melalui Zoom. Yang ke isu yang lain yaitu administrasi kuliah kerja nyata, ini juga sudah dilakukan secara dibuat RPS untuk KKN, kemudian panduan KKN dan proses kuliah kerja nyata sudah dijalankan. Dalam minggu ini ada supervisi untuk pelaksanaannya. Kemudian evaluasi pembelajaran daring sudah dilakukan juga. 32 prodi telah memasukkan laporan perkuliahan daring untuk ganjil 2020-2021. Masih 55 prodi yang belum memasukkan laporan perkuliahan ganjil 2020-2021. Kemudian penyusunan peraturan akademik ini sementara disusun, dibahas revisinya, untuk diharapkan dalam bulan ini sudah selesai. Penyelesaian data pendidikti kita sudah pada target hampir semua 100% untuk 2021. Artinya di ganjil 2021 hampir 100% pada semua prodi. Kemudian penyusunan SOP dari setiap subbagian di bawah akademik sudah dilakukan 29 SOP daring dan luring, dan akan diterapkan di semua kegiatan kita. Untuk minat mahasiswa 5 tahun terakhir juga sudah dibuat, dan minat melalui SN, SB, Mandiri kami sudah buat grafiknya, nanti akan disampaikan ke seluruh prodi. Kemudian evaluasi kinerja akademik, baik di bidang evaluasi akademik maupun bidang sarana prasarana dan bidang registrasi dan statistik dengan kegiatan-kegiatannya sudah disiapkan. Saya pikir itu untuk evaluasi tahun lalu, dan
untuk rencana kerja tahun tahun 2000 diturunkan dari Dikti. Ini ada sasaran strategis, indikator kinerja, output program, kegiatan akademik, volume, anggaran, dan penanggung jawab. Untuk sasaran strategis pertama, meningkatnya kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan, meninjau kurikulum program studi secara berkala. Ini kita ada 5 program dan 4 kegiatan, baik program kegiatan rekonstruksi kurikulum untuk MBK, pelatihan penyusunan, pekerti AA, sampai penyusunan SOP daring dan luring. Kemudian sasaran strategis yang kedua, meningkatnya status akreditasi dari menuju unggul dan juga akreditasi menuju akreditasi internasional. Kami berharap untuk tahun depan sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, untuk ada 13 prodi yang diusulkan untuk akreditasi unggul dan juga ada yang ditargetkan untuk akreditasi internasional. Kemudian untuk sasaran strategis evaluasi kinerja dosen dan terselenggaranya pendidikan pembelajaran secara unggul. Ini programnya pelaporan kegiatan pembelajaran secara rutin di Siakat, evaluasi PKD per semester, dan evaluasi SKP dosen per tahun. Kegiatannya monitoring dan evaluasi pada kegiatan PBM berbasis Siakat dan didokumentasikan semua portofolio dosen pada tingkat fakultas. Volumenya 3 kali, awal, proses, dan akhir. Anggaran disesuaikan penanggung jawab WR1, LP3MP, dan Biro AKPHM. Sasaran strategis yang keempat, meningkatnya kualifikasi dan kualitas SDM dosen secara periodik. Programnya peningkatan kualifikasi melalui pendidikan dalam dan luar negeri, peningkatan kegiatan dosen dalam pertemuan dan kegiatan ilmiah, kegiatannya monitoring studi lanjut dosen S3 dalam dan luar negeri, pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk masuk dalam publikasi Scopus. Direncanakan untuk kegiatan pelatihan 50 juta, untuk publikasi kita berharap bisa publikasinya 168 publikasi dalam tahun depan. Kemudian sasaran strategis, kita menata unit-unit dan pusat-pusat studi yang bisa dikomersialkan. Kemudian berkembangnya atmosfer akademik yang kondusif bagi terciptanya karya-karya yang berkualitas, meningkatnya perolehan haki. Bapak Ibu, untuk sasaran strategis ini kami mengikuti Restra dengan kode yang lama. Mudah-mudahan dengan Restra yang baru akan disesuaikan kodifikasi. Kalau M itu adalah misi, T itu adalah target, SST itu adalah sasaran strategis dengan indikator kinerja, program, kegiatan akademik. Program untuk menata unit ini adalah bagaimana kita meningkatkan unit kerja akademik yang bisa dikomersialkan, dan juga laboratorium-laboratorium, baik laboratorium pembelajaran, laboratorium riset, maupun laboratorium diagnosis. Ini harus bisa dikembangkan dengan baik. Peningkatan percepatan dan anggaran disesuaikan. Ini WR1, Wadek Bidang Akademik di Fakultas. Ini ada kegiatan Bapak Ibu. Ada pemberataan kualifikasi ilmu, mengupayakan bantuan studi lanjut, kemudian pengembangan bahan ajar, menghidupkan fluid learning melalui yang lebih hidup, 4 jurusan, membuat soal daring, kemudian ada program Pedagogi Era New Normal, kemudian bagaimana destruktif dan perubahan paradigma, kapasitas LMS Nodel. Ini beberapa bentuk penelitian yang harusnya kita kerjakan. Yang berikut, untuk meningkatnya semua kompetensi akademik secara produktif, ini salah strategis ke-7. Programnya kita ingin pengembangan inovasi dan kreativitas dosen dan mahasiswa. Kegiatannya mendatangkan motivator kreativitas, menyiapkan program kreativitas bagi dosen dan mahasiswa, pelatihan pembentukan produk-produk inovatif, dan lomba karya
ilmiah yang inovatif. Ini kita berharap volumenya masing-masing ada 2 orang, 6 orang, 3 orang, 2 orang untuk masing-masing kegiatannya. Kerjasama antara WR1 dan WR3. Menata yang ke-8, sasaran strategis menata pengelolaan sistem informasi dengan layanan online pada program studi. Kita berharap di program ini analisis kebutuhan, rekrutmen tenaga IT yang bisa menambah kerja di tim IT atau pusdatin. Jadi untuk ini kami berharap untuk sarana dan prasarana IT terhadap layanan pendidikan dan pembelajaran baik secara luring maupun daring, dan mengembangkan program manajemen sistem baik LMS maupun manajemen pembelajaran lainnya. Programnya kita berharap pengembangan website Unpati, tampilan dan kontennya bisa lebih baik, fintech pemanfaatan site Siakat untuk data PDPT, pengembangan SOP pemanfaatan learning management system, kemudian pengembangan learning management system dengan SOP yang diterapkan. Kegiatannya penataan tampilan pada konten website, penataan data Siakat dan PDDiki, kemudian penyusunan SOP, pelatihan penggunaan software LMS dan yang berbasis pada IT, dan kemudian bisa mendapatkan produk pendukungnya. Pak Moderator, kami pikir itu yang menjadi rencana program di 2022. Terima kasih Pak Maus kami. Terima kasih Prof. Edi. Baik, kita akan lanjutkan dengan penyampaian materi Wakil Rektor Bidang Hukum dan Keuangan, Dr. Yanci Citra Budi. Kami persilakan.